Mengejutkan, ternyata saksi kunci kasus Subang bukanlah Yosef, Yoris, atau Danu, melainkan sosok ini. Namun sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan tekan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan berita terupdate dari channel ini. Kalau kalian sudah subscribe, mari kita lanjut dan tonton video ini sampai habis ya. Ketika Polda Jabar merilis sketsa terduga pelaku kasus Subang pada Rabu 29 Desember 2021 lalu, banyak kalangan masyarakat yang menilai bahwa hal itu merupakan sebuah langkah maju dari upaya pengungkapan kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang. Akan tetapi, bagi sejumlah pakar hukum, sketsa terduga pelaku kasus Subang yang telah dirilis Polda justru menguak kenyataan lain dalam perkembangan pengungkapan kasus yang sudah berjalan 5 bulan. Pakar hukum menyiratkan pendapat jika saksi kunci atau terduga pelaku dalam kasus Subang bukanlah Yoris, Yosef, ataupun Danu, selama ini yang menjadi subjek konflik dan perbincangan yang meramaikan kasus tersebut. Dari 69 saksi yang sudah diperiksa oleh tim penyidik, di antaranya nama-nama saksi seperti Yosef, Yoris, Danu, Mimin, dan terakhir Wahyu Kurnia. Justru mereka menjadi perbincangan publik dan mengarah jika mereka turut terkait dalam kasus Subang tersebut. Beberapa saksi ini juga yang diantaranya menjadi topik saling menekan di antara kuasa hukum di kubu Yosef, Yoris, Mimin dengan kubu Danu yang masing-masing telah didampingi kuasa hukum. Tapi sayang, justru Wahyu yang dalam hari terakhir menjadi perhatian sebab sosok ini sama sekali tidak pernah muncul di media. Bahkan sosok ini juga pernah diisukan sebagai saksi yang tidak pulang sesudah diperiksa Polres Subang. Juga diisukan sebagai saksi yang menghilang dan sangat sulit ditemukan oleh para pemburu berita kasus Subang. Dikatakan Dr. Heri Gunawan merupakan pakar hukum pidana bahwa dengan dirilisnya sketsa wajah terduga pelaku kasus perampasan nyawa di Subang pada 29 Desember 2021, maka hal tersebut menunjukkan bahwa polisi tidak mengenal atau tidak mengetahui siapa pelakunya. Sementara itu Danu, Yosef, Yoris, Mimin, dan saksi lainnya yang sudah dikenal dan diketahui oleh pihak kepolisian sebab mereka memang kerap bolak-balik ke kantor polisi guna dimintai keterangan sebagai upaya untuk mengungkap kasus perampasan nyawa di Subang. Heri Gunawan menjelaskan bahwa sketsa yang dibuat polisi tersebut awalnya memang tersangkanya belum diketahui atau tidak dikenal. Oleh sebab itulah maka penyidik meminta keterangan dari para saksi. Lalu dari keterangan para saksi itulah polisi akhirnya menarik kesimpulan serta bisa membuat sketsa wajah terduga pelaku kasus perampasan nyawa di Subang, walaupun sketsa wajahnya nampak dari samping dan belakang. Dari hal tersebut, karena polisi tidak mengenal dan tidak mengetahui pelaku, maka Heri Gunawan pun bisa memastikan dengan dirilisnya sketsa wajah terduga pelaku kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang dan kemudian oleh penyidik Polda Jabar disebar, mengisyaratkan jika pelakunya bukanlah Danu, Yosef, Mimin, dan Yoris serta saksi lainnya. Heri Gunawan mengatakan bahwa sketsa wajah yang disebar oleh pihak kepolisian tersebut sekaligus menandakan jika pelakunya merupakan orang yang tidak dikenal atau tidak diketahui, sehingga bisa disimpulkan bahwa bukan dari keluarga dekat ataupun orang yang selama ini disebut-sebut dan dicurigai seperti Yosef, Yoris, dan Danu. Kalau memang tersangkanya itu Yoris, Yosef, Danu, saksi lainnya, nah naonan buat apa? Bikin sketsa kan lucu karena Yoris, Yosef, Danu itu kan saksi yang seringkali diperiksa, berarti jelas orangnya, ujar Heri Gunawan saat dihubungi dexjabar.com Sabtu 8 Januari 2021. Alasan Heri Gunawan adalah disebutkan bahwa Yosef, Yoris, Danu, dan saksi lainnya mereka bukan pelaku kasus perampasan nyawa di Subang, sebab sketsa itu dibuat polisi awalnya karena memang tersangkanya belum diketahui. Karena belum diketahui itulah akhirnya penyidik meminta keterangan dari saksi-saksi. Lalu para saksi itu ditanya dengan ciri-cirinya, lalu dibuatkan sketsa untuk disebar.
Mungkin ada orang yang tahu dan yang mirip dengan sketsa wajah yang dibuat. Karena sketsa wajah itu dibuat oleh penyidik dalam satu tindak pidana yang pelakunya tidak diketahui, maka dibikinlah sketsa menurut keterangan saksi, lalu diumumkan ke masyarakat, siapa tahu ada yang mengenali, ujar Heri Gunawan. Dicontohkan Heri Gunawan saat kasus bom Bali, waktu itu tidak diketahui tersangkanya karena berdasarkan saksi-saksi yang dilakukan pemeriksaan sehingga dibuatkan sketsa wajah serta disebar karena pelakunya belum diketahui. Jadi, tujuan sketsa diumumkan polisi dengan tujuan mudah-mudahan dapat informasi dari masyarakat karena memang tidak diketahui dan polisi sulit menangkapnya, ujar Heri Gunawan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis ya guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap patuhi protokol kesehatan.